Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Sumantri S. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tutorial Django Fill and Widget in Classform. Apa itu, Bang? Ya, oke. Jadi, fill itu merupakan sekelompok bidang atau tipe data sebenarnya yang ada di form. Tipe datanya itu hampir sama dengan yang ada di model fill, tetapi punya cara kerja atau pola yang berbeda, gitu ya. Dan kelakuan yang berbeda. Ya, meskipun ada sedikit tipe data yang sama, tetapi ada beberapa jenis tipe data yang berbeda, gitu. Oke, kemudian widget. Oke, nah, widget ini bukan seperti widget yang ada di HP teman-teman ya. Jadi ada widget tentang misalkan cuaca, kemudian ada widget kalender, dan lain sebagainya. Tetapi, widget yang ada di form itu merupakan representasi dari elemen input berdasarkan data type. Gitu. Jadi, ada text input dan juga ada radio select. Gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam form field itu tidak ada yang namanya tipe data text area ataupun radio select. Nah, fungsi dari widget ini nanti akan melakukan nge-parsing chart field itu atau merubah tipe datanya text input menjadi text area, bahkan radio select. Itu sebenarnya salah satu fungsi dari widget itu sendiri. Nah, bagaimana sih kita menerapkan widget itu? Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja menuju ke TKP, tempat coding perkara. Let's go. Nah, jadi begini teman-teman. Sebenarnya, poin pertama kita itu form field di sini. Nah, form field itu ada banyak sekali. Itu ada dari beberapa bidang di sini. Jadi ada boolean field, chart field, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita harus menerapkan atau memasukkan field yang ada di sini? Jadi konsep dasarnya itu sama seperti yang minggu lalu. Bagaimana kita memulai membuat atau membangun formulir menggunakan kelas form. Oke ya. Oke, kita langsung aja. Dan sebenarnya untuk projectnya saya sudah siapkan. Tadinya saya mau dari awal, tapi untuk meminimalisir waktu biar tidak panjang gitu ya. Dan projectnya ini sebenarnya sudah jalan ya. Ini sudah ada di sini. Kalau saya reload sama, kalau saya kontak juga ada. Artinya ini masih kosong gitu ya. Oke, kita langsung aja. Di dalam project ini kita tambahkan satu buah file yaitu forms.py di sini. Oke ya. Nah, pertama, kita harus lakukan import forms yang ada di Django. Ini merupakan kelas yang sudah disiapkan atau utility yang sudah disiapkan oleh Django. Kemudian di sini kita buat satu buah kelas, kita namakan aja dia sebagai form fields ya. Kemudian di sini itu forms.form. Seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui meskipun di sini ada banyak sekali tipe data, tapi kita coba akan kelompokkan atau klasifikasi berdasarkan jenis tipe datanya gitu ya. Oke, pertama di sini saya beri komentar. Pertama kita mulai dengan tipe data numerik ya. Numeric data type di sini. Nah, di dalam numeric data type itu yang pertama ada yang namanya adalah integer field. Kemudian forms tipe datanya yaitu integer field seperti ini. Oke, pertama kita coba tampilkan ke dalam sini ya. Kalau saya reload ini belum ada. Cara menampilkan seperti apa sama sebenarnya dengan yang kemarin. Kita ke index aja di sini, lalu di sini itu kita tambahkan satu buah form ya. Seperti itu, kita tutup dengan form juga, dan di sini langsung aja kita tambahkan satu buah method, yaitu metodenya adalah post di sini. Jangan lupa ketika kita menggunakan post selalu ada yang namanya CSRF token ya. Ini adalah merupakan security dari form itu sendiri. Kemudian kita tambahkan ya salah satu input, salah satu tag template variable. Di sini kalau kita cek di dalam views ya, punya project itu belum ada ya, belum ada kita masukkan variabel objek yang ada di sini. Oke, terlebih dahulu kita coba masukkan atau import ya, ini huruf kecil, from forms import form fields yang ada di sini. Lalu di sini kita bungkus form fields, kita samakan aja. Ini kita form fields seperti itu. Lalu di sini kita tambahkan aja form fields. Oke, sini form fields. Kita save. Oke, ini sudah jalan. Nah, ini untuk form fields-nya ini
yang ini yang merupakan variable object itu kita masukkan ke dalam sini. Masih ingat ya teman-teman? Form fields. Oke, ini kita reload, kita save dan reload di sini. Bentar, apa yang error? Form field di human form fields. Oke, ada di, coba kita cross check di dalam form sini. Oke, form fields cocok. Kalau kita ke views, ternyata ada views-nya yang salah. Oke, lupa ya. Lagi-lagi kita lupa gitu. Form fields. Nah, di sini form fields juga. Oke, kita save. Oke, tidak ada error lagi kalau kita reload. Seharusnya muncul tuh. Bentar, mungkin kita belum masukkan dia ke dalam sini. Index. Forms fields. Salah juga di sini. Typo. Oke, seperti biasa kita jangan lupa tambahkan ya. Sini tipenya submit, kemudian ini kita jadikan kirim. Jangan lupa untuk tutup button. Ini yang merupakan tag HTML seperti biasa. Jadi teman-teman tidak perlu, kalau misalkan masih bingung ya silahkan buka dokumentasi HTML. Nah, jadinya seperti ini gitu ya. Oke, biar lebih menarik lagi, kita coba modifikasi sedikit di sini. Ini kita jadikan dia sebagai as div. Oke, gitu. Reload dan save. Cakep. Jadi turunnya ke bawah untuk tombol kirim. Nah, ini ada integer field. Oke. Nah, di dalam Python sebenarnya ada beberapa tipe data untuk numerik. Jadi ada integer field, jadi merupakan tipe data bilangan bulat ya. Misalkan bilangan 1, 2, 20 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini itu hanya bisa dimasukkan angka ya. Oke, dan ini ada tombol anak panah atas dan kiri. Ini atas dan bawah, ini untuk melanjutkannya dan ini untuk menurunkannya. Oke ya. Sip, cakep. Kemudian, di dalam Python juga ada yang namanya decimal field. Sama dengan yang ada di dalam forms decimal field. Nah, tipe data decimal ini merupakan tipe data bilangan desimal. Artinya, di dalam desimal itu nanti ada koma di belakang. Ya, misalkan 123, 123 atau titik 123 merupakan tipe data desimal gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi tipe data yang hampir sama dengan desimal, tetapi di dalam Python itu mereka sebutnya dengan tipe data float. Sebenarnya sama sih dengan yang ada di dalam tipe data punya si desimal gitu ya. Forms float field. Seperti ini. Ini kita save dan kita reload. Jadi ini sama dengan yang ada di tipe data float, sama dengan tipe data desimal. Ya, meskipun sebenarnya ada satu jenis tipe data yaitu tipe data kompleks ya di dalam Python. Oke, lanjut ya. Ini merupakan numeric data type. Oke, biar ini kita lebih jelas kita geser ke bawah aja. Nah, sekarang kita masuk ke dalam string data type. Nah, string data type itu yang paling biasanya kita gunakan yaitu chart field ya. Oke, kita masukkan bidangnya, tipe datanya yaitu form chart field seperti ini, dan kalau misalkan saya save dan reload tuh muncul di sini tipe data chart field. Nah, ini merupakan tipe data karakter atau string ya. Jadi kita bisa masukkan di sini menggunakan teks atau karakter atau huruf gitu ya. Menggunakan huruf gitu. Nah, teman-teman perlu perhatikan. Ini saya besarkan sedikit. Ini kalau misalkan saya klik tombol kirim, maka dia akan fill out this field. Ini sebenarnya merupakan required atau bisa dibilang ini merupakan satu buah teknik untuk supaya kita tidak salah dalam mengisi atau menginput gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam form ini itu ada nih, kita lihat di sini, coba lihat, ini ada required. Artinya ini wajib diisi gitu ya. Meminimalisir supaya tidak ada data yang kelompat. Oke? Kadang kita lupa kalau misalkan mengisi data. Nah, ini dalam kondisi aktif. Bagaimana caranya kita menonaktifkannya? Sebenarnya kita bisa kembali ke form sini, dan di sini itu ada salah satu argumen dari form field. Kita bisa tambahkan di sini required. Required di sini kita jadikan false gitu ya. Oke, ini saya jadikan false untuk integer field, dan kalau misalkan saya reload, bentar. Oke, ini agak lambat ya. Kalau misalkan saya klik tombol kirim sekali lagi, tuh, maka di baris kedua itu keluar fill out this file. Kenapa yang pertama itu tidak keluar, tidak muncul yang tadi? Karena kita sudah jadikan required yang tadi itu menjadi false. Oke, seperti itu konsepnya. Oke, sekarang saya mau untuk desimal kita jadikan required false juga ya. Oke, kita jadikan untuk chart field, kita semuakan aja dengan float. Kita sisakan chart field di sini. Kalau misalkan saya reload dan saya
klik sekali lagi, maka chart field ini yang akan muncul, fill out this field. Oke, jadi sudah ada sebenarnya. Dan ini merupakan sebenarnya untuk required ini ya. Required ini sebenarnya merupakan atribut dari elemen input gitu ya. Jadi sudah ada sebenarnya. Jadi kita tinggal mau menaktifkannya atau mengaktifkannya gitu ya. Oke, jadi kita jadikan saja sebagai required false. Kita nonaktifkan aja requirednya seperti itu. Dan selain chart field, ini biar cepat aja saya copy paste aja yang sudah ada ya, sudah saya siapkan. Oke, kembali ke sini dan reload. Maka akan ada email field, Slack, ini sudah pernah kita bahas, ada reject, ada URL field, dan IP address field. Nah, coba kita lihat di dalam email field sini. Ini kalau misalkan saya masukkan tree dan saya kirim, enter an email address. Artinya, ini bukan bentuk email pada umumnya, gitu. Jadi, bentuk penulisan email itu bukan seperti ini. Jadi, dia minta yang sebenarnya. Nah, ini bagusnya di Django untuk email sudah ada disiapkan validatornya atau validasi gitu ya. Jadi kita harus masukkan tree@gmail.com. Dengan memasukkan seperti ini, maka ini untuk email field sudah dinyatakan benar gitu ya. Tuh. Jadi keren gitu. Awesome, man. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan string data type. Lalu kita coba beralih ke dalam select input type gitu ya. Apa saja? Pertama yaitu choice field, kemudian from choice field. Nah, di dalam choice field ini sebenarnya ada satu buah atribut atau argumen yang namanya argumen yaitu jangan salah penulisan choice sama dengan pilihan. Nah, pilihan ini kita bisa masukkan dia ke dalam sini. Kita bisa bungkus ke dalam list atau ke dalam tuple gitu ya. Oke, kita bungkus aja ke dalam tuple, dan ini merupakan tipe data yang tidak bisa dirubah ya. Misalkan di sini ada pilihan, kemudian di sini itu adalah pilihan satu, pilihan aja. Oke, koma. Oke, kemudian ini kita duplikat aja dan kita paste di sini. Ini merupakan pilihan satu, ini juga pilihan satu, lalu kita paste lagi, ini kita jadikan pilihan dua, ini dan ini pilihan dua. Coba lihat kalau misalkan saya save, bentar, di sini terjadi keyword argument choice. Oke, keyword argumennya, nah ini kita tambahkan s di dalamnya. Oke, kita reload choice. Oke, teman-teman, ini agak keliru. Kita tidak perlu menggunakan tanda petik satu karena ini bukan merupakan variabel. Nah, choice dia akan melakukan parsing atau mengambil data yang ada di sini, itu variabel pilihan. Oke ya, kita reload. Oke, ini kita matikan server dan jalankan ulang. Oke, sudah berjalan normal. Kita kembali ke sini, coba lihat. Jadi choice field di sini ada pilihan 1 dan 2 ya. Jadi ada 3 pilihan. Nah, ini bagusnya kalau kita menggunakan choice field. Artinya kita tidak pusing-pusing membuat tag HTML select option gitu ya. Dengan fasilitas seperti ini sudah tersedia. Oke, cakep. Nah, selain dari choices yang ada di sini, ada sebenarnya biar cepat aja ya, biar cepat saya kopikan paste aja. Oke, ini refresh. Bentar, kita save kembali. Kalau kita reload, tuh lihat ini adalah choice field, multi choice field. Di sini ada bentuknya yang seperti ini. Jadi untuk memilih pilihan 1 dan 2 itu kita bisa menggunakan tombol kontrol di keyboard, klik dan tahan seperti itu. Kemudian klik tahan lagi seperti ini. Nah, untuk typed choice, untuk choice typed itu sama dengan yang ada di choice field di sini ya. Polanya hampir sama. Multi typed sama dengan seperti ini. Jadi kita tinggal menekan tombol kontrol atau command dan tahan, kemudian pilih gitu ya. Dan maka ini akan terseleksi. Kemudian ada null boolean field. Jadi di sini itu sebenarnya merupakan sebuah argumen yang menandakan bahwa dia unknown atau yes atau no di sini gitu ya. Jadi ini merupakan tipe data sebenarnya merupakan form field yang ada di dalam Django. Kemudian ada lagi datetime type. Ini merupakan tipe data time, dan tipe data time itu ada datetime field. Kalau misalkan saya reload, saya save dan reload di sini. Nah, datetime ini sebenarnya kalau kita lihat ini sebenarnya merupakan tipe data string sebenarnya, tetapi nanti Python sendiri yang akan melakukan konversi bahwa ini merupakan tipe data tanggal ya, gitu.
bukan cuma data field, tapi ada beberapa tipe atau jenis data type. Biar cepat aja, saya pastikan aja di sini. Coba lihat di sini ada data time field, kemudian durasi field, time field, split data time. Kalau misalkan ini saya save, oke. Dan kalau kita lihat perubahannya di sini, split data time itu agak sedikit berbeda. Ini menggunakan kalau seperti ini modelnya seperti field set menggunakan legend ya. Kalau kita lihat split data time field itu dia menggunakan sini ya, cocok ya menggunakan field set yaitu legend, makanya bentuknya yang seperti ini. Jadi ada dua form atau text box seperti ini ya karena memang di sini menggunakan split data time. Oke, menarik. Kemudian ada satu lagi kelupaan yaitu field input type. Nah, field input type itu seperti kita ketahui ada yang namanya file fields. Ini merupakan kalau misalkan kita mau memasukkan berkas atau file ya. Kemudian ada field, sini ada image field seperti itu ya. Jadi ini merupakan kalau misalkan saya reload, coba lihat, maka akan muncul choose file di sini. Kalau saya klik, maka dia akan mengarah ke Finder atau Windows Explorer untuk memilih file gitu. Begitupun juga dengan image field. Oke, menarik, mantap ya. Kemudian masih ada lagi sebenarnya teman-teman. Yang terakhir yaitu adalah others fields aja ya. Saya namakan seperti itu. Oke, biar cepat saya copy paste akan di sini. Coba lihat ada boolean field, kemudian ada UID field, JSON file, file path field. Jadi UID itu merupakan, saya lupa, ini merupakan universal apa ya? Universal uniquely identifier, merupakan sebuah bisa dibilang sebagai keamanan juga, security, tetapi ini memang bentuknya sebagai gabungan antara karakter dan juga huruf, dan di awal dan di antara karakter itu atau mungkin beberapa karakter atau data dipisah dengan tanda kurang seperti ini, garis datar seperti ini ya. Oke, contoh misalkan 1 2 3 A kurang seperti itu. Itu contohnya. Oke ya, teman-teman. Oke, saya save, kita ke sini tidak ada error, kita reload, coba lihat. Jadi boolean field ini adalah checkbox, kita bisa mengaktifkannya. Kemudian ada UID field ya, UID field itu tadi yang saya bilang. Di sini ada kombinasi antara huruf dan angka, dan di antaranya itu dipisahkan dengan tanda seperti itu ya. Kemudian ada JSON file, dan di sini ada file path field. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat ini sebenarnya merupakan data yang ada di aplikasi kontak ya. Kalau kita lihat di sini memang kita mau menampilkan path kontak di sini, yaitu aplikasi kontak ya. Dan ada lagi kita juga bisa masukkan allow files di sini ya. Allow files dan true seperti itu. Kalau kita save dan kalau kita reload, allow files itu artinya dia memberikan izin semua files yang ada di sini. Oke, sama kalau misalkan kalau kita lihat yang ada di kontak tuh, jadi ada init.py, admin, apps dan lain sebagainya. Bahkan ada form di sini tuh, ya. Oke, dan satu lagi ada banyak coy, ada banyak pilihan. Jadi kita bisa allow folders ya. Ini kita jadikan true aja. True maka akan memberikan izin folder yang ada dalam kontak sini ya. Ada template, bahkan migration, folder migration. Oke, kalau saya reload, boom. Coba lihat, jadi ada folder migration, kemudian ada folder template, kemudian dan lain sebagainya. Oke, menarik. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ini merupakan tipe data atau form field yang ada di form, kelas form itu sendiri. Jadi ada banyak gitu ya. Dan ini merupakan form field-nya atau jenis tipe datanya. Oke, silakan teman-teman kalau mau lihat dokumentasi, ada sebenarnya di dokumentasinya. Nanti tinggal teman-teman baca aja dan mulai praktekkan. Oke, sekarang kita lanjut ke sini. Kita coba ke kontak sini ya. Ini kita delete aja. Kita yes, kita ke index, coba lihat. Nah, di sini sebelumnya kita ke views. Apa pusing gitu ya. Oke, ini sudah ada ya. Teman-teman, sorry, ini sudah ada. Sudah kita lakukan variable object dalam konteksnya. Kita coba ke form. Nah, formnya yang masih kosong. Nah, ini baru kita coba tambah gitu. Ya. Oke, pertama kita coba masukkan nama. Sini adalah form, kita masukkan tipe data field. Kemudian ada namanya email, kita forms email field. Kemudian ada no telepon, ini kita forms, ini kita masukkan dia tipe data apa gitu. Forms titik integer field. Kemudian
Jenis kelamin, oke, saya namakan aja dia sebagai jengkel. Forms, ini kita menggunakan choice, jangan sampai salah penulisan, choice field. Di sini, oke, kita buatkan seperti itu dulu. Kemudian ada subject, ini adalah form, titik chart field, seperti itu. Kemudian ada pesan, ini adalah forms, ini kita masukkan chart field, seperti itu. Kemudian ada kota, oke, biar cepat aja, ini kita duplikat. Oke, ini kita masukkan aja dia sebagai kota. Kemudian selain kota, di sini juga tuh ada provinsi. Kemudian selain provinsi, kita masukkan alamat. Ini salah penulisan, seharusnya pro bukan peo, bro. Oke, ini kalau misalkan saya save dan reload, kita coba ke kontak sini. Ntar, ini belum ada. Kenapa? Ada yang tahu, teman-teman? Betul ya, kita belum masukkan ke dalam indeks sini. Oke, tuh masih kosong dia. Oke, ini kita langsung aja tambahkan aja seperti itu. Kita form, jangan lupa langsung aja kita tambahkan method. Sini kita post, ini kita tutup form. Oke, teman-teman, jangan lupa di sini itu kita menggunakan CSRF token ya. Kemudian sini kita menggunakan template tag yaitu contact forms. Titik S, kita kasih P, jadikan sebagai table. Ntar jangan sampai ada yang salah, kita cek dulu di views-nya sini untuk variable object contact form. Oke, kalau kita lihat kemungkinan kita menggunakan S ya di dalam contact form-nya itu. Betul ya, ini kita hilangkan aja supaya tidak error, teman-teman. Oke, kalau terus muncul ya. Nah, kita lihat di sini ada nama, email, nomor telepon, ini tipe data integer, ini chart, ini email field. Nah, jenis kelaminnya agak lain ini. Oke, ini kita coba sedikit modifikasi. Kita kembali ke form sini. Untuk jenis kelamin, ya, saya masukkan aja di sini biar beda dengan yang sebelumnya. Oke, nanti kita akan tambahkan di sini apa ya? Misalkan gender ya, atau jenis kelamin ya. Oke, gitu aja. Ini kita jadikan tuple biar tidak bisa dirubah gitu ya. Ini sebagai tipe data tuple P dan ini merupakan nilainya, ini key-nya dan ini nilainya yaitu pria ya. Kemudian ini kita duplikat lagi dan ini kita ganti untuk key-nya jadi W dan nilainya yaitu wanita. Oke, kita save dan kita ke jengkel sini. Jengkel bukan jengkel guys. Masukkan choices, langsung aja kita jenis kelamin. Oke, save, ini kita save. No problem, tidak ada error. Kalau saya reload, tuh maka muncul. Jadi ada jengkel, jenis kelamin pria dan wanita. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi sebenarnya ada lagi salah satu argumen atau atribut yang ada dalam form field sini. Coba lihat, kalau kita lihat sini kan ada jengkel ya. Ini merupakan jenis kelamin. Sebenarnya kita bisa berikan label ya. Kita bisa merubahnya dengan memberikan nama label di sini ya. Itu ya label. Misalkan kita namakan dia sebagai jenis kelamin. Oke, ntar ini kita tutup, bre. Bingung ya. Terus di sini tuh muncul ya jenis kelamin gitu. Nah, yang lainnya itu karena kita tidak menggunakan label, maka dia akan mengikuti dengan nama dari field-nya yang ini ya. Oke, teman-teman. Jadi ada email, di sini juga ada email. Oke, kalau coba kita show pack source untuk jenis kelamin, coba lihat sini berubah ya. Jadi labelnya itu jenis kelamin di sini, tapi untuk namanya dia tetap mengambil dengan nama yang sudah kita berikan di sini. Oke, begitupun juga dengan yang lainnya. Untuk email ya, kita coba masukkan di sini. Misalkan kita beri label, saya tidak mau email, tetapi masukkan alamat email. Dan ada satu lagi untuk di dalam argumen atau atribut dari field, form field, yaitu help text. Nah, ini yang menarik ya. Jadi, tolong ya, misalkan ini merupakan masukan email yang benar. Tolong masukkan email yang benar ini untuk help text-nya. Tuh, kalau saya save dan reload, tuh, maka di sini itu ada help text-nya. Tolong masukkan email yang benar. Tolong masukkan, waduh, ini double masukan ya, nggak apa-apa. Jadi, ini merupakan help text-nya. Nanti kita bisa masukkan di sini. Ini sebagai petunjuknya bahwa harus betul-betul kita masukkan email yang sesuai gitu ya. Oke. Nah, sekarang baru kita coba masuk ke dalam widget-nya, teman-teman. Oke. Oh, bentar, satu lagi ya. Sebenarnya untuk chart field ini selain kita bisa memasukkan label, help text dan lain sebagainya,
dan lain sebagainya. Ada satu lagi, kita bisa masukkan max length di sini ya. Jadi sama dengan ada di dalam model fill. Oke, misalkan saya masukkan 3 misalnya ya. Kalau saya save dan reload di sini, oke, kita sudah batasi untuk namanya. Kalau misalkan saya masukkan BC, masukkan lagi, maka tidak bisa lagi menambahkan untuk BC, tetapi hanya dibatasi oleh 3 di sini ya. 3 karakter. Wow, awesome. Keren bro, gitu ya. Oke, kita ambilkan saja di sini. Mungkin untuk nama kita kasih aja 25 ya, 25 karakter seperti itu. Sip, menarik guys. Nah, baru kita masuk ke dalam widget ya, teman-teman. Coba lihat teman-teman. Kalau kita lihat di sini untuk Jekyll ya, sebenarnya ini merupakan tipe data tag HTML select ya, untuk jenis kelamin. Kita coba cek, ngulik ke dalam sini, coba lihat ini ada select dan option ya. Ini defaultnya dan ini sebenarnya merupakan widgetnya gitu ya. Nah, untuk widget kalau kita bisa mau merubah ini jenis kelamin ke dalam radio bottom ya, maka di sini itu kita bisa tambahkan gitu ya. Ini biar menarik, saya kasih seperti itu dulu ya. Kita susun aja ke bawah seperti itu. Nah, ini jangan lupa, oke, di sini itu ada yang namanya widget ya. Polanya seperti apa? Polanya hampir sama seperti yang ada di sini gitu. Oke ya. Kita masukkan forms, kita buat yang defaultnya aja dulu, yaitu select di sini. Ini kalau misalkan saya save dan kita coba reload di sini, tuh sama, tidak ada perubahan karena ini memang defaultnya yaitu select gitu ya. Widgetnya adalah select input. Kalau misalnya kita mau jadikan radio bottom, maka di sini itu kita tinggal tambahkan radio ya, R-nya huruf besar. Kalau kita save dan reload di sini, tuh maka akan jadinya seperti ini. Coba lihat, jenis kelaminnya itu berbentuk seperti radio bottom. Kalau kita cek di sini, maka akan berubah gitu ya. Coba lihat, jadi ada memang menjadi elemen input tapi dengan tipe yaitu radio di sini. Oke ya, menarik coy. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal bahwa dengan widget itu kita bisa merubah atribut dari HTML gitu ya. Oke, satu lagi misalnya kalau kita lihat di sini itu ada kota provinsi gitu ya. Oke, dan ada alamat. Oke, kita jadikan multiple line ya, multi line, dan kita masukkan ke dalam alamat untuk kota dan provinsinya dan lain-lain gitu ya. Oke, caranya seperti apa? Ini biar biar keren gitu ya. Ini untuk kota kita hapuskan aja, provinsi juga sama, dan kita sisakan alamat aja di sini. Kalau kita reload maka kota dan provinsi akan hilang. Oke. Dan di sini itu kita bisa tambahkan yang namanya tadi, langsung aja kita widget sama dengan forms. Defaultnya itu merupakan text input ya, defaultnya. Kalau misalkan kita lihat di sini defaultnya merupakan text input. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan multi-line yaitu text area? Nah, text input ini itu kita ganti menjadi text area gitu ya. Kalau kita save dan reload, tuh jadi text area. Keren ya? Luar biasa. Awesome. Cool, bro. Nah, ini kita bisa ganti tuh, bisa tambahkan multi-line. Misalkan jalan Python, ID. Serem amat jalannya. Kemudian kelurahannya apa? Ular ya. Ular ke kelurahan ya. Ular Python maksudnya. Kemudian provinsinya apa dan kotanya juga apa. Nah, menarik, dengan cara seperti ini kita bisa memasukkan data yang banyak. Dan ini sebenarnya merupakan bentuk dari text area, dan ini bisa kita kecilkan dan besarkan. Ini mantap bro. Kalau kita lihat untuk alamat memang sudah berubah menjadi text area, oke, dengan nama yaitu alamat di sini. Oke, satu lagi teman-teman, kita lupa. Misalkan di sini, anggap saya mau tambahkan apa ya? Di sini kita mau tambahkan tanggal lahir ya, misalnya tanggal lahir. Sini kita menggunakan form dengan date time field ya. Ini kalau misalkan saya save dan reload, coba lihat di sini memang merupakan string atau tanggal lahir gitu ya. Dan untuk biar lebih kerennya lagi bahwa ini merupakan sebuah tanggal, kita bisa ngatur di widgetnya sini gitu ya. Oke, misalkan kita langsung aja widget forms select date widget. Seperti itu, teman-teman. Ini kalau misalkan saya reload, saya save dan reload di sini, tuh keren ya. Jadinya seperti ini.
Coba lihat. Jadi sudah keren sesuai dengan tipe data tanggal. Jadi ada bulannya di sini, kemudian ada tanggal ya sampai 31 dan ada tahunnya. Oke, cuma kalau kita lihat tahunnya ini ada 10 tahun ke depan dengan tahun sekarang itu tahun 2024, ada 2025, 26 dan seterusnya. Kalau kita hitung ada 10 tahun ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cocok ya. Berisikan 10 tahun ke depan. Oke, dan untuk tahun ini kita bisa lakukan customisasi karena untuk tanggal lahir belum ada yang lahir sekarang. Walaupun sudah lahir kan tidak mungkin dia lakukan codingan atau mengisi data ya. Awesome. Oke, di sini kita bisa tambahkan ada salah satu atributnya yaitu years di sini. Dan years ini kita bisa masukkan tahun ya untuk argumennya. Nah, tahunnya di sini kita bisa masukkan di sini. Tahun kita masukkan, kita buat dia ke dalam range. Oke, misalnya kita mulai dari tahun 1993 sampai di tahun 2002 aja atau 2010 ya, dan range sama dengan 1. Gitu ya, dari tahun 1993 sampai 2010. Oke, kalau saya save dan saya reload di sini, tuh jadinya mulainya dari tahun 1993. Keren. Kalau saya pilih, bentar, kenapa ada 1 di sini? What? Sebenarnya kan 10 ya. Bentar ya. Oke, kita coba. Aduh, sorry teman-teman. Kita lupa tambahkan di sini yaitu range ya. Jadi kita masukkan range tahun 1993 startnya dan ini tahun 2000 di akhirnya tahun 2010 dan ini bisa dibilang sebagai lompatannya yaitu 1. Oke, 1 lompatan gitu. Kalau kita reload tuh maka dia akan tahun 1993 sampai 2009. Oke, karena di range itu dia mulai dari karena kita masuk 2010 tapi dibacanya karena lompatan 1 jadi di sini kita jadikan 2011. Kalau kita reload, boom, tahun 1993 sampai 2010. Ih, cakep. Ini kalau misalkan ntar ini kita jadikan aja untuk email field. Sini kita makan aja required, kita jadikan false, artinya tidak untuk kita tidak perlu mengisinya, sama juga dengan ini. Kemudian untuk oke, enggak apa-apa. Kemudian untuk pesan ini kita jadikan required false aja ya. Oke, kita lupa sebenarnya di sini ada namanya setuju atau agree. Kita setuju apa enggak? Jadi menggunakan forms boolean field. Biasa kalau misalkan kita mau ngirim sesuatu atau mengisi form, dia mau setuju apa enggak gitu ya, dengan cara seperti ini. Ntar, kayaknya ada yang kelupaan deh. Di indeksnya sini kita lupa tuh. Aduh, buju buset dah. Tipe kita masukkan aja dia sebagai submit. Ini kita kirim. Oke, kalau kita reload, chip ada di sini. Kalau misalkan saya kirim, tuh dia suruh masukkan nama di sini. Oke, tri aja. Kalau saya kirim lagi, pria. Oke, kita klik. Kalau kita kirim, maka di agree sini. Oke, kita harus cek klik. Kalau kita kirim, tuh, maka dia akan kirim. Untuk membuktikannya, kita lakukan aja di sini. Di dalam views ini, kita coba print request titik post seperti itu. Kemudian kita reload dan save. Kita reload. Oke, jangan kita reload di sini, melainkan kita reload aja di sini. Boom. Jadi nama itu adalah tree. Bikin supaya ditahu. Oke, jenis kelamin pria. Oke, kita agree. Kalau kita kirim, tuh, maka datanya sudah terkirim. Kalau kita cek di sini, coba lihat, betul ya. Ini merupakan tokennya, namanya adalah tree, emailnya kosong ya, karena kita tidak isi, karena required-nya kita jadikan false. Kemudian tanggal lahirnya ada, karena kita defaultnya jenis kelamin adalah prianya, yang diambil adalah key-nya yaitu P, dan agree adalah on atau yes. Ya, mantap, cool man. Oke, sesimpel itu bro. Awesome, menggunakan Python dengan cara seperti ini sangat luar biasa. Oke, jadi ini merupakan penerapannya implementasi menggunakan widget dan juga lain sebagainya. Dan di sini yaitu adalah form field-nya atau tipe datanya. Sangat banyak sekali, teman-teman bisa baca. Biar lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di dalam sini ya. Baik itu tipe data form field maupun penggunaan widget yang ada di sini ya. Coba lihat itu tadi, kita lihat tadi bahwa untuk chart field ya, lupa ya, seharusnya tadi kita jelaskan. Jadi ada defaultnya adalah text input, merupakan tipe data text, kemudian di rendering menggunakan as input seperti ini ya.
menarik guys teman-teman. Silahkan baca dokumentasi biar dapat referensinya, banyak referensinya. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman. Jadi cukup ya sampai di sini. Minggu depan kita akan coba memasukkan CSS ya, style sheet. Mungkin kita menggunakan Bootstrap, bisa dibilang sebagai layoutingnya, biar formnya ini itu lebih menarik gitu ya. Masukkan CSS ke dalam form atau kelas form minggu depan, tapi itu minggu depan guys. Menarik teman-teman. Oke, jadi cukup ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video seru dan update lainnya seputaran Django ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di video seru lainnya dan update lainnya. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye.